Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dafatori Alvaros dari D4 Teknologi Rekayasa Multimedia dengan NIM 77082230078. Di sini, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah dan evolusi komputer. Nah, dari timeline tersebut ada beberapa generasi, yaitu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat sampai kelima. Masuk ke generasi pertama, yaitu muncul pada tahun 1946 sampai dengan 1959. Sejarah komputer generasi pertama, yaitu digital elektronik atau yang bisa disebut dengan ENIAC, Electronic Numerical Integrator dan kalkulator, merupakan salah satu yang digunakan sebagai kebutuhan umum. Perangkat lunak komputer yang pertama kali dikembangkan yaitu komputer sebagai desain pesawat dan peluru kendali. Salah satu ilmuwan yang mengerjakannya adalah Konrad Zuse, seorang insinyur yang berasal dari Jerman. Untuk ciri-cirinya, biasanya ukuran fisiknya besar, ukuran hardware besar, dan memerlukan ruangan yang luas. Instruksi operasinya secara spesifik untuk tugas tertentu. Programnya hanya bisa dibuat menggunakan bahasa mesin. Komputer mempunyai silinder magnetik untuk menyimpan data. Selanjutnya ada simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. Kebutuhan listriknya sangat besar, suhunya juga cepat panas. Daya yang simpan relatif kecil, prosesnya juga kurang cepat, sirkulasi menggunakan tabung hampa. Komputer pada masa tersebut berukuran yang sangat besar. CPU-nya yang terdapat dalam komputer generasi pertama merupakan mesin pertama yang digunakan untuk mengoperasikan seluruh sistem komputer. Selanjutnya ada generasi kedua, 1959 sampai dengan 1964. Perubahan yang dalam penemuan penting ini terjadi pada generasi kedua, yaitu transistor. Nah, transistor itu adalah alat canggih yang mampu memaksimalkan kinerja komputer hanya dengan ukuran yang sangat kecil. Mesin yang pertama kali digunakan teknologi terbaru ini adalah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer bernama Stretch dan Spray Nano dan membuat komputer bernama Lark Computer. Generasi kedua telah menggantikan posisi dengan bahasa mesin yang dengan assembly. Dan bahasa assembly digunakan sebagai singkatan dari pengganti kode biner. Ciri-cirinya menggunakan operasi dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memorinya juga telah dikembangkan dari magnetic core storage. Memakai simpanan dari luar yang berupa magnetic tape dan magnetic disk. Kemampuan melakukan proses real time dan real sharing. Ukuran juga relatif lebih kecil dibandingkan dengan generasi pertama. Proses yang digunakan sistem operasi lebih cepat, bisa melakukan jutaan kali lebih cepat daripada generasi pertama. Daya juga ya lebih kecil. Orientasinya tidak lagi pada aplikasi bisnis, tapi juga sudah pada aplikasi teknik. Menjadi mini komputer dan merupakan komputer terbesar kedua setelah komputer generasi pertama. Lanjut, ada komputer generasi ketiga. Muncul pada tahun 1964 sampai dengan 1970. Komputer generasi ketiga ini adalah perkembangan yang melalui tahap yang sangat pesat. Dari perkembangan yang ada, komputer generasi ketiga muncul sejak era 1964 sampai 1970-an. Pada generasi ketiga, sejarah komputer teknologi itu muncul yang muncul adalah Integrated Circuit atau IC, menjadi salah satu ciri utamanya. Karena mulainya familiar dan banyak digunakan pada sebuah perangkat komputer hingga generasi sekarang, IC dibuat pertama kali oleh orang yang bernama Texas Instruments dan Franklin Semiconductor pada tahun 1959 yang berisi 6 transistor saja. Bisa kita bandingkan dengan prosesor yang saat ini digunakan itu telah memiliki jutaan, puluhan, atau ratusan juta transistor. Ciri-cirinya, penggunaan listrik lebih hemat. Peningkatan dari sisi software, harga juga relatif murah.
Kapasitas memori lebih besar dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Karena telah menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali dengan lebih cepat dari generasi pertama. Kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking, telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Menggunakan media penyimpanan luar disket, kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Contoh generasi ketiga itu ada UNIVAC 9000, Borg 5700, 8700, 7700, IBM S3060 dan lainnya. Lanjut ke generasi keempat, itu ada muncul pada tahun 1979 sampai dengan tahun 2000-an. Komputer generasi keempat adalah regenerasi dari komputer generasi ketiga. Perbedaannya itu terdapat bahwa IC pada komputer generasi keempat lebih kompleks dan terintegrasi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi ketiga. Pada generasi keempat, komputer sudah mulai menggunakan chip IC, kemudian baru mulai dikembangkan lagi oleh perusahaan Very Large Scale Integration untuk mencoba mengerjakan suatu pengembangan sejak tahun 1980-an. Alhasil, satu chip tunggal mampu menampung ribuan komponen. Sejak tahun 1970, muncul dua perkembangan yang dianggap sebagai komputer generasi keempat. Yang pertama, menggunakan Large Scale Integration atau LSI, yang disebut dengan nama Bipolar Large Scale Integration. LSI merupakan sekumpulan pemadatan beribu-ribu IC yang dijadikan satu pada sebuah keping IC yang bisa disebut dengan nama chip. Istilah penyebutan chip digunakan dalam menunjukkan suatu lempengan yang berbentuk persegi empat yang memuat rangkaian terpadu IC. Nah, ciri-cirinya menggunakan LSI, Large Scale Integration, dikembangkan komputer mikro yang sudah menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi keempat itu diantaranya adalah Apple II, PDP-11, VisiaLink, dan IBM 378, Apple I, dan Altair yang sudah menggunakan prosesor Intel 8080 dengan sistem operasi CPM. Sebagai catatan, bahwa pada komputer-komputer generasi keempat ini tidak ada yang satupun disebut PC atau compatible atau Mesios compatible, sehingga pada generasi ini belum memiliki standar sebuah komputer terutama personal atau disebut dengan personal komputer. Dari sinilah istilah personal komputer atau PC muncul. Artinya perangkat komputer mulai dipasarkan ke sektor perorangan. Tentu tidak hanya sampai situ saja, muncullah perangkat komputer yang mudah dibawa kemana-mana, yaitu kita sebut dengan laptop. Masuk ke komputer generasi kelima atau generasi saat ini. Komputer generasi kelima yaitu pada saat ini tengah banyak kali dikembangkan oleh berbagai vendor elektronik. Komputer generasi kelima juga sering disebut dengan komputer generasi masa depan. Pada perkembangan selanjutnya akan ada banyak perusahaan besar yang terjadi bahwa sejak IBM PC diperkenalkan dan bukan satu-satunya manufaktur PC compatible, maka standar baru dalam dunia industri PC akan lebih banyak yang diterapkan, lebih dikembangkan oleh perusahaan lain seperti Intel dan Microsoft yang dipromokan oleh Bill Gates, yang saat ini telah menjadi pionir standar hardware dan software di dunia. Beberapa bukti diantaranya adalah munculnya smartphone, tablet, netbook, ultrabook, dan masih banyak lagi. Penemuan-penemuan terbaru pada saat ini yang kita temui. Ciri-cirinya itu masih menggunakan teknologi LSI yang tentu saja lebih banyak pengembangan. Fitur-fiturnya juga semakin banyak, pemrosesan informasi juga jauh lebih cepat. Secara prinsip, ciri-ciri komputer di masa akan datang akan lebih canggih dan lebih murah, dan memiliki kemampuan diantara melihat, berbicara, mendengar, lebih canggih lagi, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Ini berarti komputer generasi kelima memiliki kecerdasan buatan yang mendekati kemampuan dan perilaku manusia.
kelebihannya lagi, kecerdasan untuk memprediksi sebuah kejadian yang akan terjadi bisa berkomunikasi langsung dengan manusia, dan bentuknya semakin kecil, memiliki banyak sejarah komputer yang kita temui. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.